Bapak Ibu para pemirsa TV One yang saya cintai. Pertama, semua kita pasti pernah mengalami perasaan emosi senang dan kecewa. Orang beriman dalam mengelola emosi yang demikian menganggapnya sebagai sebuah ujian. Perasaan emosi yang tumbuh dari kesenangan itu ujian. Perasaan emosi karena tersakiti itu juga ujian. Maka cara mengelola orang yang beriman, dapat kesenangan dia enggak lupa diri, dapat kesulitan dia enggak melampaui batas. Dengan kata lain, orang beriman mengelola emosi. Apabila senang, dia bersyukur. Apabila susah, sulit, tertimpa dengan bencana, rasa yang tidak menyenangkan, maka tentu ia bersabar. Yang kedua, masih kaitan dengan Bu Sari. Bagaimana cara kita mengelola, mengendalikan diri ketika kita emosi marah membuncah. Yang kedua, Bapak Ibu para pemirsa, ketika kita terprovokasi oleh ulah seseorang, maka yang perlu kita persiapkan buat diri kita, jedakan sepersekian detik waktu untuk merenung. Supaya apa? Kesadaran kita kembali bekerja. Akal pikiran kita naik muncul ke permukaan. Berikan waktu sepersekian detik untuk diri kita agar alam pikiran kita terus muncul. Biasanya orang kalau lagi marah kan langsung mau nyamber. Disalip orang di jalanan, dipotong, ngejar. Dikatain orang langsung nyaut. Mendapat perbuatan yang enggak menyenangkan langsung melotot. Saudara, apabila kita terprovokasi oleh ulah seseorang yang membuat kita emosi, maka jedakan waktu buat diri kita sepersekian detik saja. Diam dulu. Makanya Nabi itu kan ngajarin, kalau kamu marah terpancing emosimu, pisah duduknya. Kalau masih marah juga buru-buru ngambil air wudhu. Kata Nabi, emosi marah api, yang bisa mademin api wudhu. Kalau wudhu masih mengkelap juga, rebahan, tidur dah, tapi jangan campur ngorok. Itu artinya memberikan jeda sepersekian detik buat kita. Agar apa? Alam pikiran kita tetap terkonsentrasi, muncul ke permukaan. Supaya perbuatan kita kemudian tidak melampaui batas. Saudara, yang ketiga saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Dulu ada santri, kerjaannya demen banget berantem. Emosinya meluap-luap, maklum darah muda. Nggak boleh temennya bercanda sedikit nyinggung, mau ribut aja bawaannya. Kiainya tahu, nih santrinya nih emosian, temperamen tinggi. Kata kiainya, sini, kamu kok kelihatannya emosi bener? Nggak tahu kiai, saya juga heran. Kata kiai, ya udah dah, begini aja. Tiap kali kamu kepancing emosi kamu, ambil paku sebuah, tancepin di dinding tembok tuh. Nanti kalau udah banyak, kamu laporan sama saya. Rupanya tiap hari nih santri 17 kontainer marah-marah melulu nih. Lah itu tembok cepet tuh, penuh dengan paku-paku yang dia tancapkan. Begitu tembok sudah penuh, nih santri dengan bangga lapor sama kiai. Kiai, temboknya udah penuh, saya pakuin semua. Kata kiai, nah bagus, sini. Kamu lihat tuh tembok berubah jadi paku melulu. Bagus nggak pemandangannya? Nggak bagus kiai. Begitulah emosi yang nggak terkendali. Pemandangannya nggak bagus. Sadar nih santri. Terus saya bagaimana kiai?
kamu sabar, tahan, kendalikan emosi kamu. Kalau kamu bisa mengendalikan emosi, tiap kali mengendalikan emosi, cabut tuh paku satu-satu. Nih santri karena nurut omongan kiai, sabar dia. Ada yang mancing emosi, enggak diladenin, dicabut tuh paku satu. Ada yang ngajakin berantem, enggak diladenin, dicabut. Itu tembok tambah lama bersih dari paku. Bangga dia lapor sama kiai, kiai tembok udah bersih, pakunya udah saya copotin semua. Kata kiai, sini. Kamu lihat emang tembok itu udah bersih dari paku yang kamu tancepin. Tapi lobangnya nggak bakalan hilang. Saudara, ingatlah emosi yang melanda kita. Pikiran, perbuatan, ucapan menyakiti orang lain itu akan membekas seumur hidup. Dan itu akan menciderai penyesalan dalam diri kita. Sebab itu sangat dianjurkan untuk mengendalikan emosi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fikri Haikal.